Hi everyone, how are you? Kumaha Daramang? Piye kabare? Dulur sedoyo, apik yo. Jadi hari ini saya mau cobain lagi motovlog pakai HP nih. Karena kemarin-kemarin itu ya, saya sempet bikin video itu yang motovlog pakai HP. Banyak orang komentar, kebetulan saya juga upload ya di Facebook saya. Banyak orang komentar kalau nggak mungkin pakai HP gitu. Masa pakai HP sebagus ini? Nah, untuk sekarang saya kasih bukti kalau saya itu beneran motovlog pakai HP. Waduh, bentar. Ya, saya itu beneran motovlog pakai HP. Dan sekarang saya lagi menuju ke ini tuh Gunung Sagara ya kalau nggak salah. Jadi saya itu mau menuju ke Telaga Bodas. Ya gitulah. Kemarin itu banyak orang yang komentar kalau saya nggak mungkin motovlog pakai HP bisa sebagus itu. Kemudian mereka juga komentar kalau emang pakai HP kok bisa gitu pasang di sini di helm, emangnya nggak berat apa gitu. Berat sih sejujurnya, ini berat ya, tapi ya nggak berat-berat amat sih, masih bisa ditoleransi sama leher saya gitu. Kemudian ada juga yang komentar, emang pakai HP itu nggak ngehalangin pandangan. Enggak ya, sama sekali nggak ngehalangin pandangan saya. Karena kenapa? Ini mau belok atau enggak sih? Aduh, si bapak nih. Jadi ini tuh sama sekali nggak ngehalangin pandangan saya. Kenapa? Karena itu motor helm helm supermoto ya. Jadi moncongnya atau dagunya itu agak panjang ke depan. Nah kayak gini agak panjang ke depan. Jadi sama sekali nggak mau menghalangi pandangan saya gitu. Ini saya masih bisa ngelihat. Segini tuh udah lebih dari cukup untuk melihat. Apalagi kalau helm supermoto itu kan dia kacanya itu ini ya, cekung gitu, bukan cekung, cembung gitu. Jadi agak melebar pandangannya tuh sama. Dan di sini saya bawa juga GoPro 3 Plus untuk merekam diri saya sendiri secara live. Mungkin ada orang komentar ya, kok kebalik gitu, bukannya helm dipasangin GoPro tapi malah GoPro dipasang di stang, yang di helm dipasangin HP. Harusnya kan HP biasanya dipasang di stang, GoPro dipasang di helm, tapi ini malah kebalik. Masjidnya dibangun dulu, saya pernah ke masjid itu. Ini kebalik, GoPro di helm, di stang, HP malah simpen di helm. Kenapa? Karena GoPro sekarangnya itu, GoPro yang saya punya itu belum punya stabilizer yang memadai gitu, belum ada stabilisasinya. Jadi nggak enak gitu buat disimpan di helm, yang bisa dibilang banyak goyang-goyang. Sedangkan saya simpan di stang ini ya cuma buat mengabadikan sedikit momen doang. Wah, alhamdulillah sepi nih. Jadi sekarang ini tanggal 25 Juli. Seharusnya kalau janji pemerintah itu sekarang adalah hari terakhir PPKM, dan saya menuju ke Telaga Bodas ingin ngecek Telaga Bodas itu bukannya di hari terakhir PPKM atau besoknya gitu. Kalau bukannya besoknya ya nggak apa-apa sih, nggak rugi juga gitu hitung jalan-jalan ke daerah sini. Nah, jadi saiki aku wis teko ning ning daerah Wonorejo, bukan Wonorejo. Ini namanya Wanaraja ya, kalau di Jawa itu Wonorejo. Aduh, nyaris saja bung, truknya ngebut ya. Jadi jalannya ini agak berbelok-belok gitu loh, berbelok-belok terus
kadang-kadang yo ada apa namanya, ada lubang tapi ndak terlalu banyak sih, masih bisa dibilang jalannya itu halus ya, jalannya itu halus ya. Tapi kalau saya lihat sih ini di jalan ini yang menuju ke Telaga Bodasnya itu ini ya sedikit ya, mungkin Telaga Bodasnya masih tutup. Nah ini dia, ini Garut nih, ini Garut Raya bisa kelihatan dari sini. Mungkin ada yang bertanya-tanya saya itu orang mana, kok sok-sokan pakai logat Jawa gitu, pakai bahasa Jawa, logatnya top ting. Jadi saya ini bukan apa ya, bukan orang Jawa ya, nenek saya orang Brebes, tapi ibu saya itu asli orang Bandung, Bandung Barat, itu Cililin tepatnya. Nah terus saya itu dulu pernah ikut nenek saya selama 4 tahun. Selama 4 tahun itu di sekolah ya saya belajar bahasa Jawa. Dulu itu saya bisa bahasa Jawa, bisa aksara Jawa gitu, tapi ya nggak fasih gitu, nggak, ya ngerti-ngerti doang gitu. Kalau disuruh ngomong mikir-mikir lagi gitu. Ya nggak apa-apa, setidaknya dapat ilmunya dikit ya. Tapi mau nabi mah mau ditaruh ke batur, di mana asalnya? Di Bandung, asli orang Bandung, lahir di Banjaran, kuliah di Tasik, akhirnya di Garut menetapna, kuliah di Tasik, tinggal di Garut, ke SMP di Sumedang, kan SMP kelas 3 pindah ke Brebes. Begitu lulus SMA ya rencangan nenek di gitu teh, nenek karunya nyalira, jadi neneknya sendirian di Brebes. Akhirnya saya ke sana buat nemenin, karena saya itu apa ya, 9 bersaudara ya, otomatis orang tua saya punya stok anak banyak. Akhirnya dikirim satu ke sana. Ya nggak gitu juga sih, yang emang kebetulan saya itu orang yang udah biasa pindah-pindah gitu. Dari kecil saya pindah-pindah. Ketika saya di Kalimantan, terus hidupnya pindah-pindah dari kota ke kota sampai sekarang ada di Garut. Ya itulah yang membuat saya suka dengan petualangan. Ini jalannya sepi nih, enak nih, ngenahan pisan jalanan sepi Oh iya, saya itu maklumi aja ya, saya itu suka ngomong orangnya, agak cerewet kalau udah kenal tuh. Oh ya, saya punya, jadi ingat nih, ingin cerita sesuatu nih. Dulu waktu saya kuliah, saya itu ada temen, dia itu, aduh, ada yang pacaran, mantap. Saya itu dulu punya teman waktu kuliah di Tasik, dia tuh orang Batak, orang Medan asli. Bataknya itu bukan Batak yang tinggal di rantau, tapi benar-benar dia Batak dari Medan, kuliah di Tasik, merantaunya ke Tasik gitu, bukan orang tuanya yang merantau ke daerah mana gitu, daerah Sunda bukan. Tempat apa nih, kok ada pagernya? Nah, teman saya itu pernah curhat ke saya, dia ngomong, bang, saya tuh kesal ke orang Sunda bang. Kenapa Ri? Kalau bicara pelan-pelan kali lah bang. Nah gitu kan dia. Nah dia tuh orang Batak. Orang Batak itu kan terkenal dengan apa ya namanya, bahasanya itu atau cara ngomongnya itu tegas gitu, lugas. Dan jelas gitu. Jadi mereka nggak suka berbahasa basi, bahasanya juga atau suaranya juga bisa dibilang agak tinggi ya. Nggak semuanya, tapi bisa dibilang orang-orang taunya gitu. Dan itu sebuah sisi positif ya. Maksudnya banyak dari kita yang menginginkan skill yang seperti itu gitu. Menginginkan supaya kita bisa berbicara dengan jelas, dengan lancar, dengan tegas, dengan suara yang nggak nggak terbata-bata gitu.
Kalau saya kan orang Sunda itu terkenal orangnya nggak suka terus terang gitu. Mereka itu orangnya tuh agak apa ya, susurumputan, ngomong di tukang gitu. Ya nggak semuanya, tapi terkenalnya begitu gitu. Terus kalau ngomong tuh agak pelan suaranya. Makanya teman saya itu cerita curhat, wow, curhat kalau orang Sunda itu ngomongnya pelan. Gak bisa gitu bang, kalau ngomong cangkin-cangkin aja. Jadi kalau orang Batak itu nggak tahu sih orang lain gimana, tapi teman saya itu kalau ngomong dia J-nya itu jadi Z, nggak Z jelas, cuma agak zah gitu, zah. Itu sebuah pengalaman yang luar biasa ya. Dan teman saya ini orang Batak itu baik, orangnya baik banget. Cuma kalau kita belum kenal, apalagi orang Sunda, kadang salah tangkap gitu. Ketika mereka berbicara keras, bukan berarti mereka sedang marah, tapi emang ya gaya bicaranya gitu loh. Jadi jangan disalahkan, jangan disalahkan gaya dia berbicara. Duh, di sini dingin ya, meskipun kalian lihat ini langit biru cerah, terus apa namanya, panas terik gitu, tapi belum tentu ya ini panas. Di sini dingin banget malah. Angin sepoi-sepoi kalau kalian ngerasain tuh dingin, dan hembusan anginnya itu kerasa dingin. Ya saya berhenti dulu karena ya gimana ya, saya nggak tahu ini Telaga Bodas udah buka atau belum. Coba kita tanya ya. Pak punten pak, pamit Telaga Bodas tas buka. Oh terus kayak wae. Oh mohon. Tuh nuhun pak. Katanya nggak tahu orangnya tuh, nggak tahu udah buka atau enggak, tapi katanya ada yang orang ke atas terus gitu, nggak tahu mau ke Telaga Bodas atau enggak. Kita cek. Ini jalannya jelek karena memang gitu ya, Telaga Bodas itu bagusnya cuma setengah, kesananya aduh, saya nggak tahu ini hasil videonya masih stabil nggak di jalan sejelek ini. Mudah-mudahan sih masih ya. Aduh si Abah kasihan, udah tua gitu masih ke hutan nyari kayu sendirian. Anak-anaknya kemana gitu loh. Aduh. Ini kalau jalan kayak gini tuh kasihan motornya, bekerja keras. Ai. Dia mah lain jalan atuh walungan saat. Duh. Sebetulnya nggak jelek-jelek banget sih, cuma apa ya, nggak bisa konsen gitu kalau kayak gini tuh. Jadi fokus ke jalan gitu. Saya pengen ngomong tapi di depan ada batu-batuan, takutnya gimana gitu. Oh iya banyak orang nih, dari arah sana banyak orang, tapi jangan-jangan mereka itu orang-orang yang balik lagi gara-gara Telaga Bodasnya ditutup ya. Kita cek aja. Nanti kalau saya sampai ke Telaga Bodas, saya juga bakal bikin video di sana. Tunggu aja. Saya itu nggak pernah maksa orang buat subscribe ya. Kalau misalkan mereka suka subscribe, alhamdulillah. Enggak juga nggak apa-apa. Like alhamdulillah, dislike juga nggak apa-apa. Yang penting saya bisa mengabadikan momen.
Orang-orang ngeliatin dari tadi itu. Itu orang itu orang ngapain masang HP di helm ngajeblak gede. Aduh, aduh. Dilihatin, isin asli nama, biarin lah. Saya itu kalau ke kota kayaknya nggak berani masang-masang apa namanya HP di helm kayak gini. Lucu pasti. Apa? Kalau ketemu lampu merah orang-orang pada ngumpul, terus nengok kiri kanan ngelihat ada orang pakai helm ditempelin HP segede gini gitu. Pokok itu kan HP-nya gede banget. Ya lumayan lah ukurannya gitu, nggak gede-gede banget, nggak kecil juga. Dilihatin orang masang ini, malu pasti saya. Aduh, astagfirullah. Tapi nggak apa-apalah, kandel banget aja. Wong nggak kenal kok. Mereka ngelihat sekali doang, udah gitu ya udah. Aduh, Gusti Agung. Agak lumayan nih jalannya. Saya kira udah dibetulin jalannya, tapi kok nggak berubah ya. Saya itu kesini sekitar ya adalah setahun yang lalu ya, sekitar setahun yang lalu lah kurang lebih. Jalannya jelek dan sekarang ternyata masih jelek. Cuma waktu saya kesini itu musim hujan, jadi agak lebih susah jalannya. Aduh, bentar. Duh, maaf ya, saya kalau jalan jelek kayak gini itu nggak bisa fokusnya ke jalan, takut injak batu besar, apa namanya, ngegeleng batu besar, malah bahaya kan. Eta runtah micin dari mana wae. Jadi kalau mau ke Telaga Bodas itu letaknya di, saya kurang tahu sih letak tepatnya Telaga Bodas itu di mana ya. Tapi kalau mau ke Telaga Bodas kita masuknya itu dari Wanaraja Garut, terus ada apa arane alun-alun, terus belok kiri kalau dari arah Bandung, belok kiri, atau kalau dari arah Garut kota ya belok kanan, naik ke atas, terus ikutin jalan, nggak usah belok-belok. Tapi kayaknya nggak ada belokan juga sih, ikutin jalan ketemu pertigaan tadi yang jalan bagus terakhir, belok kanan, terus naik ke jalan jelek ini. Aduh, Gusti Agung, jalannya jelek banget nih. Ini sekaligus buat apa namanya, buat pemerintah Garut juga nih, tolonglah Pak diperbaiki. Kenapa ya, supaya pengunjungnya aman dan nyaman aja lewat sini. Tapi nggak apa-apa sih, hitung-hitung ya hiburan tambahan naik motor gejulugan. Ini saya pakai motor naked, sport naked, dia agak enak gitu kalau jalan jelek. Tapi kalau naik motor Mio, motor Beat, jalan jelek kayak gini tuh kurang enak ya. Kayak motor gini tuh kan lambat banget jalannya tuh, karena kalau ngebut mereka ngeguprakan gitu, kerasa naik odong-odong. Kalau motor kayak gini sih nggak terlalu kerasa ya, meskipun ya masih lumayan. Kalau nggak kerasa banget mungkin naik ke LX 250, naik BMW 1000 cc. Itu motor mahal tuh. Di sini sih udah nyium bau apa namanya, bau belerang ya, kayak bau spiteng. Kayak bau spiteng, tapi ini bau belerang. Sampai ya? Sampai ya? Ini dia gerbangnya nih. Kita lihat dulu, udah buka belum? Mana ya? Penjaganya mana ya? Nah, udah sampai, kita lihat buka nggak? Terus buka apa? Terus buka?
Oh. Kan? Wisata hoyong iya ya hoyong terangnya kan kantor sih tak cana. Oh gitu. Ya, Pak. Oh mohon abi tiasa kaluhur. Mohon. Langsung masuk ya. Masuk baik. Waduh. Kena palak, Ya wes lah. Salah ya, saya nggak bawa uang kecil. Ini kalau kalian merhatiin tadi, sebetulnya kata dia tuh, kalau pemerintah itu masih nutup dan salahnya saya itu plat luar ya, plat D, plat Bandung, jadi ya diketok harganya ya. Sebetulnya pemerintah itu masih nutup, tapi dia ngasih pilihan, mau masuk silahkan, bayar aja di sini. Terus tadi itu kita harusnya motor nggak boleh naik. Kalau tadi kalian lihat palang itu batas terakhir ya, motor nggak boleh lewat situ, motor harus parkir di sana. Terus kesininya harus naik ojek biasanya, seharusnya. Tapi tadi itu katanya saya masuk 20.000, 20.000-nya saya istilahnya uang nyogok ojek gitu, supaya saya boleh lewat ke portal itu gitu dengan uang 20.000 tadi. Ya gimana ya, nggak apa-apalah, toh nggak tiap hari juga kesini kan. Ya ini bentar lagi sampai ke Telaga Bodas. Kalau udah nyampe Telaga Bodas, itu adalah akhir perjumpaan kita untuk episode ini lagi. Ya untuk sekarang itu akhir perjumpaan kita ya. Bau ini, bau banget, bau telur busuk, bau belerang. Nah ini dia Telaga Bodas. Welcome to Telaga Bodas, everyone. Aduh, bau banget. Ya tadi setelah sedikit drama ya, mengolos sedikit petugasnya supaya boleh masuk, bayar 40.000. Ya nggak apa-apa lah, meskipun agak nggak ikhlas sih. Ini bau banget sumpah. Saya nggak suka keramaian. Ayo kita nerobos ke jalan hutan sana, terus parkir di sana. Di sini dingin ya, dingin dan bau bos piteng. Aduh, si teteh kamana teteh. Saya rasa ini udah cukup. Kita sampai ke Telaga Bodas. Jadi ternyata pas PPKM itu Telaga Bodas masih buka untuk warga sekitar. Dan untuk bukan warga sekitar, kita bisa masuk ke Telaga Bodas. Tapi dengan catatan, bayarnya lebih mahal pertama,
Kedua, kita nggak dapet tiket, otomatis juga nggak dapet asuransi kecelakaan ya. Kalau kita nggak dapet tiket, kita nggak dapet asuransi kecelakaan. So, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Saya nanti tunjukin sedikit review tentang Telaga Bodas. Oke, goodbye. Assalamualaikum. Dadah.